Shalom anak-anak semua, kita ketemu kembali dalam ibadah Sekolah Kalam Kudus di Jakarta ya. Senang sekali hari ini kita boleh bersama-sama kembali memuji Tuhan dan juga saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita bersama-sama berdoa yuk, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, pada saat ini kami mau bersama-sama membaca firman-Mu, kami mau belajar firman-Mu. Tolong kami Tuhan supaya kami semua boleh mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Kami tidak main-main. Kami boleh membuka telinga kami, membuka hati kami, menerima firman-Mu. Kami boleh mengerti dan terlebih lagi kami dapat melakukannya. Tolong kami semua Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, Lause mau tanya sama kalian. Kalau misalnya Lause bilang, anak-anak, Lause ini adalah orang yang baik loh. Kalian percaya nggak? Percaya? Nggak? Mungkin ada yang nanya, mana saya tahu bener nggak Lause baik? Betul ya, begitu ya. Kan nggak pernah ketemu langsung sama Lause. Lause juga nggak pernah melakukan sesuatu untuk kalian, begitu ya. Mungkin kalian bilang, masa sih Lause orang yang baik begitu? Atau mungkin dia bilang, oh iya Lause orang baik ya karena Lause sih, makanya kan harus baik begitu. Tapi ada yang bertanya, mana buktinya? Ya, kalau memang Lause baik, tunjukkan dong kalau Lause baik, begitu ya? Seperti itu. Atau misalnya Lause bilang, anak-anak, Lause sayang sama kalian. Kalian percaya nggak Lause sayang sama kalian? Percaya? Enggak? Kalau misalnya Lause tidak melakukan apa-apa, Lause hanya bilang, ngomong sama kalian anak-anak, Lause sayang sama kalian. Atau anak-anak, Lause ini adalah orang yang baik loh. Cuma ngomong aja, tanpa melakukan apa-apa kepada kalian. Kalian percaya nggak? Mungkin enggak ya. Katanya sayang, tapi Lause nggak pernah melakukan sesuatu. Katanya baik, tapi Lause nggak pernah tolong saya begitu. Kalian perlu melihat, benar nggak? Kalian mungkin minta Lause melakukan sesuatu, tunjukkan kalau Lause ini sayang, tunjukkan kalau Lause ini baik. Seperti itu ya. Dan anak, demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan, di dalam kehidupan kita sehari-hari sepanjang hidup kita, kita pun juga harus membuktikan, menunjukkan apa nih? Yuk kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari kitab Matius pasal yang ke-22. Matius 22 ayat 34 sampai ayat 40. Matius 22 ayat 34 sampai 40. Kita baca bersama-sama ayat ini ya. Yuk, kita baca bersama-sama anak-anak. Matius 22 ayat 34. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ini biasanya disebut dengan hukum kasih. Ya, kalian pasti tahu dan kalian sering membacanya atau menghafalkannya juga. Jadi suatu ketika di situ Tuhan Yesus lagi ngobrol ya, ada orang Saduki, orang Farisi, orang ahli Taurat yang mau mencobai Tuhan Yesus, mau nguji Tuhan Yesus, mau nyalah-nyalahin Tuhan Yesus. Salah satu pertanyaannya tadi, di dalam hukum Taurat, ya dalam hukum Taurat itu 10 itu yang mana yang paling penting begitu ya.
Tuhan Yesus tidak jawab, oh hukum yang pertama, hukum yang kedua, hukum yang ketiga, keempat. Enggak. Kalau Tuhan Yesus jawab seperti itu, maka ahli Taurat ini, ya, orang-orang ini akan menyalahkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menjawab dengan apa? Yang pertama dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Inilah hukum yang pertama dan yang terutama. Dan Tuhan mengingatkan kita untuk apa? Untuk mengasihi Tuhan. Di dalam hukum Taurat, ya, hukum yang pertama sampai dengan yang keempat, di sana berisi untuk setiap kita bisa mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, untuk mengingat Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Anak-anak, di sini dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap hati, pikiran, akal budi, dengan jiwa kita. Kalau setanya sama kalian, anak-anak, kalian sayang sama Tuhan Yesus? Kalian sayang sama Tuhan? Atau lo setanya, siapa yang sayang sama Tuhan? Angkat tangan. Pasti kalian angkat tangan. Tapi pertanyaannya, benar-benar nggak kalian sayang sama Tuhan? Tuhan mau kita mengasihi Dia, bukan hanya sekedar mengasihi asal-asalan. Bukan sekedar ngomong seperti tadi Lause bilang, Lause ini orang baik, Lause ini sayang sama kalian, tapi cuma ngomong. Tuhan mau kita menunjukkan kalau kita sayang kepada Dia. Tuhan mau kita sayangnya sungguh-sungguh. Makanya di sini dikatakan apa? Dengan segenap itu artinya keseluruhan, ya, keseluruhan diri kita, hati, pikiran, jiwa kita, itu artinya keseluruhan hidup kita benar-benar mengasihi Tuhan. Bukan cuma di waktu-waktu tertentu, bukan cuma di situasi tertentu. Bukan karena kalau hari Minggu kita nggak mengasihi Tuhan, beribadah, berdoa. Kalau misalnya hari-hari lain, udah lupa Tuhan. Atau lagi ibadah sekolah, mengasihi Tuhan, nyanyi sungguh-sungguh, ya, dengerin firman Tuhan dengan baik. Tetapi selesai ibadah, udah deh, tidak seperti anak Tuhan lagi. Tuhan tidak mau seperti itu. Tuhan mau kita mengasihi Dia dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita, seluruh hidup kita untuk mengasihi Dia. Di dalam keseharian kita, kita mengasihi Dia 24 jam, 1 hari, 7 hari, 1 minggu, ya, 1 bulan, 1 tahun, sepanjang hidup kita, Tuhan mau kita mengasihi Dia sungguh-sungguh. Kalau misalnya kalian ditanya, coba buktinya kalian sayang sama Tuhan apa? Kalian jawab, oh aku berdoa, aku bernyanyi, memuji Tuhan. Kalau saya tanya, waktu kalian berdoa, waktu kalian tadi bernyanyi, atau sekarang kalian mendengarkan firman Tuhan, kalau saya nanya, kalian melakukan itu karena kalian sayang kepada Tuhan, atau karena terpaksa? Kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal pikiran kita, akal budi kita, maka kita tidak akan melakukan dengan terpaksa. Ya. Bukan karena disuruh, bukan karena takut nilainya jelek, takut nanti dimarahin, ya sudah saya ikut ibadah, ya sudah saya berdoa, saya melakukan ini karena saya orang Kristen. Kalau saya bukan orang Kristen, saya tidak mau melakukan ini. Kalau seperti itu, kita tidak mengasihi Tuhan. Kalau kalian sayang sama Tuhan, mengasihi Tuhan, kalian akan berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan serius, tidak main-main, bukan karena terpaksa, bukan karena disuruh,
tapi karena kalian mau berdoa, karena kalian sayang sama Tuhan. Waktu kalian dengarkan firman Tuhan, kalian akan dengarkan dengan sungguh-sungguh. Bukan karena dipaksa, bukan karena takut dimarahin, tapi karena kalian memang sayang sama Tuhan dan kalian mau dengar apa kata Tuhan. Kalian mau melakukan apa yang Tuhan katakan. Itu berarti kalian sungguh-sungguh. Kalian tunjukkan kalau kalian sayang kepada Tuhan. Ya, ini adalah perintah Tuhan. Ya, Tuhan mau kita mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh, dengan keseluruhan hidup kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, apa yang kita pikirkan, semuanya menunjukkan kalau kita sayang kepada Tuhan Yesus, sayang kepada Tuhan kita. Ya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, di sini ada perintah lagi. Apa itu? Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu. Sama dengan itu. Artinya apa? Ini sama pentingnya. Ini harus kita lakukan. Apa itu? Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Karena Tuhan mau bilang seperti ini. Kalau kamu sayang kepada aku, kalau kamu mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka kamu pun akan mengasihi sesamamu. Kamu akan sayang kepada orang-orang di sekelilingmu. Kalau kamu mau tunjukkan kamu benar-benar sayang kepada aku, kepada Tuhan, maka kamu bisa tunjukkan dengan apa? Mengasihi sesamamu, mengasihi orang-orang yang ada di sekeliling kamu. Itu yang Tuhan mau. Jadi salah satu cara menunjukkan bahwa kita sayang kepada Tuhan adalah sayangilah orang-orang yang ada di sekeliling kita. Teman kita, papa mama kita, saudara-saudara kita, atau mungkin mbak, suster, atau siapapun yang ada di sekeliling kita. Kita mengasihi, kita sayang kepada mereka. Di sini dibilangnya apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Anak-anak, tentu kalian sayang kepada diri kalian, betul ya? Sayang kan ya? Kalian pasti berusaha menjaga diri kalian, ya kan? Kalian nggak mungkin kan menyakiti diri kalian? Enggak, kalian akan menjaga diri kalian supaya tidak terluka. Kalau luka, berusaha untuk cari obat supaya sembuh. Kenapa? Karena kalian sayang sama diri kalian. Kalau kalian minta sesuatu juga, misalnya minta sesuatu kepada papa atau mama, itu untuk siapa? Biasanya untuk diri kita, betul. Ya, mungkin sekali-sekali untuk orang lain, tetapi pada umumnya untuk diri kita sampai nangis-nangis. Kalian pernah minta sesuatu nggak dikasih papa mama sampai nangis-nangis? Untuk siapa? Untuk diri kalian, ya kan? Kenapa? Karena kalian sayang kepada diri kalian. Nah, sama seperti kalian sayang kepada diri kalian, Tuhan mau kalian juga sayang kepada orang-orang yang ada di sekeliling kalian, kepada teman kalian, kepada keluarga kalian. Sayangilah mereka. Kalau kamu sayang kepada Tuhan, maka kamu juga akan sayang kepada orang-orang yang ada di sekeliling kamu. Kamu akan tunjukkan, kamu akan buktikan kalau kamu sayang kepada Tuhan melalui orang-orang yang ada di sekeliling kamu. Jadi, mari kita tunjukkan sayang kita kepada Tuhan dengan sayang kepada orang-orang sekeliling kita. Apa yang kita bisa lakukan? Setidaknya kita jangan ngata-ngatain mungkin teman kita membuli. Sekarang banyak ya orang yang suka membuli. Bukan cuma ngomong langsung, tapi di media sosial ya. Mungkin di Facebooknya, di Instagramnya, mungkin ada kalian yang main media sosial, atau di WhatsApp. Ngata-ngatain. Ayo, kalau kita sayang kepada mereka, kalau kita sayang kepada Tuhan, kita tidak melakukan seperti itu. Apa yang kita bisa lakukan sayang kepada orang-orang sekeliling kita? Mungkin kepada orang tua kita, papa mama kita bantu mereka di rumah. Ya. Sekarang sekolahnya kalian online. Mungkin ada papa atau mama kalian yang kerjanya juga masih di rumah, di online, ada yang sudah ke kantor. Nah, mari kita bantu mereka. Apa yang kita bisa bantu, apa yang kita bisa lakukan, mari kita lakukan. Ya, itu tanda cara kita menunjukkan kasih kita sayang. Atau di rumah kita tidak berantakin barang. Ya. Tapi waktu kita mungkin berantakin gunakan suatu barang, mari kita bereskan lagi itu.
cara kita menunjukkan sayang kita. Papa mama berikan kita makan. Mari kita makan. Kita mengucap terima kasih, mengucap syukur kepada Tuhan. Kita makan, kita nikmati, jangan ngomel, jangan ngeluh. Karena makanan yang mungkin kita nggak suka, tapi mari kita makan. Itu cara kita menunjukkan sayang kita, kasih kita. Pada teman-teman kita, mungkin bisa ngobrol sama mereka. Sekarang nggak bisa ketemu ya. Dan ketemunya secara virtual, ngobrol sama mereka. Atau mungkin main game sama-sama, sama adik kita, sama koko cici kita. Mari kita sayang. Anak-anak, mari kita tunjukkan kepada Tuhan kalau kita sayang kepada Tuhan. Caranya bagaimana? Sayangilah orang-orang yang ada di sekeliling kamu. Setidaknya sekarang yang ada di rumah kamu. Ya, mari kita lakukan apa yang Tuhan mau ini, hukum kasih ini. Kita tunjukkan bahwa kita anak-anak Tuhan. Kita tunjukkan bahwa kita sayang kepada Tuhan dengan segenap hidup kita, hati kita, jiwa kita, akal pikiran kita, akal budi kita. Kita tunjukkan kalau kita sayang kepada Tuhan. Mari kita mengasihi orang-orang yang ada sekeliling kita, khususnya keluarga kita, sama seperti kita mengasihi diri kita. Tuhan akan menolong kalian. Tuhan akan membantu kalian. Tuhan akan memampukan kalian untuk bisa mengasihi setiap mereka. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami mau terus mengasihi Engkau. Tolong kami Tuhan, supaya kami boleh mengasihi Engkau dengan sepenuh hati kami, dengan sungguh-sungguh, bukan hanya di hari-hari tertentu, bukan hanya di waktu-waktu tertentu, tapi sepanjang hidup kami mengasihi Engkau. Dan juga kami mengasihi orang-orang yang ada di sekeliling kami, sesama kami. Sama seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Tolonglah setiap anak-anak-Mu, biarlah setiap mereka boleh menunjukkan kasih mereka. Bukan hanya di mulut yang mengatakan sayang, tapi dalam sikap mereka, dalam perkataan mereka, dalam pikiran mereka, mereka sungguh-sungguh mengasihi Engkau dan juga mengasihi sesama orang-orang yang ada di sekeliling mereka. Berkatilah setiap anak-anak-Mu Tuhan, pimpinlah setiap mereka. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kalian semua.